Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan kembali, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan saat ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan dan harapan dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat perteduhan kami yang aman, Tuhan. Oleh karena itu, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, menumbuhkan iman, percaya, serta pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-10 dan 14. Saya akan memberikan judul yaitu merasa gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pernah merasa gagal, ya, dalam kehidupan kita, dan gagal itu adalah proses pembelajaran kita menuju kesuksesan, ya. Nah, kita melihat bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 19. Di sini ada dua perikop. Pertama yaitu Elia ke Gunung Horeb, dan Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ya, kita belajar di dalam Allah menyatakan diri di Gunung Horeb, tetapi seperti tadi saya katakan, saya akan memberikan judul yaitu merasa gagal. Di dalam ayat yang ke-10 dan 14 saya akan membacanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyinya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di sini Elia merasa kesal, ya. Elia merasa kesal dan merasa kecewa, karena pada saat dia melawan 450 nabi-nabi Baal, dia akan keluar sebagai pemenangnya, ya. Tetapi pada waktu dia menghadapi Isabel, dia mulai merasa ciut, dan dalam pelariannya itu hanya dia sendirian. Hal itulah yang menimbulkan dia merasa Tuhan gak peduli lagi, ya. Tuhan gak mau tahu dengan kondisinya saat ini, di mana dia hanya seorang diri saja, dengan mengatakan hanya aku sendiri, ya. Lonely, merasa kesepian, ya. Hanya aku sendiri, ya. Sehingga di dalam ayat 11 dikatakan begini, Bapak Ibu, lalu berfirmanlah, maksudnya Tuhan berfirman, keluarlah dan berdirilah di atas itu di hadapan Tuhan. Ternyata Elia di sini dia sembunyi karena dia merasa kesal, dia merasa kecewa, lalu dia menyembunyikan diri di Gunung Horeb, ya, sehingga Tuhan mengatakan keluar kamu, ya. Si Elia ini kan dalam peperangan tentu dia sangat capek, sangat lelah, tubuhnya letih, ya. Tetapi yang terlebih lagi hatinya mulai kosong. Ya, hatinya mulai kosong, sehingga dia mengatakan Tuhan ini udah cukup lah, udah cukup, kata orang Jawa, ya uwes lah, gitu ya. Nah, itu kan suatu ungkapan, ada seperti ya sudahlah, ya sudahlah, ada ungkapan seperti rasa putus asa di situ, ya, di situ. Lalu kita akan berpikir, begitu cepat si Elia ini berubah, ya, dari tadinya dia hanya seorang diri melawan nabi-nabi Baal, lalu tiba-tiba drop. Dia merasa sendiri, dia merasa tidak diperdulikan Tuhan, dia merasa sepi, gak ada seorang pun yang mau tahu tentang dirinya, ya. Dari kemenangan dia berubah menjadi keputusasaan. Dari api yang menyala-nyala, semangatnya menjadi pudar.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan Elia, ya, terkadang kita juga pernah berjuang keras baik dalam pekerjaan, ya, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Waktu kita gagal, ya, kita akan berpikir, aduh, gak ada orang mengerti, gak ada orang mau peduli tentang aku. Rasa kecewa, rasa putus asa. Sehingga kita merasa doa-doa kita ini gak didengar oleh Tuhan. Ya. Doa-doa kita kayak menggantung di awan-awan, gak nyampe kepada Tuhan. Ya. Pelayanan kita sepertinya sia-sia karena doa-doa kita tidak dijawab. Kita juga gak ada kok orang yang peduli sama kita. Orang gak melihat atas jerih lelah kita, atas jerih payah kita, atas kerja keras kita. Ya. Lalu muncul bisikan dalam telinga kita, kamu sendirian. Gak ada orang yang mau tahu kayak kamu kerja jungkir balik. Itulah yang dialami Elia, dan itu pula lah yang pernah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Lalu Tuhan menegur Elia, masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Engkau tidak sendirian. Tuhan masih bekerja. Meskipun terkadang kita merasa Tuhan gak bekerja. Ya. Ketika hati mulai sepi, langit seperti tertutup lah. Ya. Perasaan kita mulai kita buka tentang firman-Nya, tentang janjinya, tentang kebenaran yang tinggal dalam hati kita. Sehingga masih tersisa kekuatan kita. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita ingat, karena kasih-Nya yang tidak pernah terukur. Ya. Dari apa yang kita rasa, kita melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Tuhan juga tidak pernah ingkar dalam janji-janjinya. Tapi seperti tadi saya katakan, kita merasa kesepian, kita merasa gak diperdulikan orang. Sehingga konotasi pemahaman akan Tuhan yang menyertai kita, yang peduli akan kita, tiba-tiba lenyap seketika dengan paradigma yang kita bangun sendiri. Yaitu gak ada orang peduli, doa gak terjawab. Semuanya menjadi sia-sia. Nah, saat ini kita belajar terhadap Elia ini bagaimana menyikapi kehidupannya yang begitu drastis, ya, dari peperangan yang begitu luar biasa, lalu tiba-tiba dia menjadi down, menjadi jatuh, menjadi lemah. Kita tanamkan dalam diri kita rasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar dalam janjinya. Meski terkadang kita juga, hati kecil kita berkata, kok Tuhan belum menjawab doaku ya, kok hidupku begini-begini terus ya. Tetapi satu hal yang tidak pernah kita sadari, bahwa Tuhan itu terus bekerja meskipun kita tidak pernah melihat. Tetapi Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah ingkar dengan apa yang Dia ucapkan, apa yang Dia janjikan kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang pilihannya. Ya. Tetapi karena pikiran kita, karena hati kita yang dipenuhi oleh banyak hal masalah, oleh banyak hal pikiran-pikiran yang berkecambuk dalam pikiran dan hati kita, maka kita melihatnya Tuhan itu gak mau tahu tentang kita. Apakah benar itu?
Terbukti hari ini kita hidup. Terbukti hari ini kita ada. Terbukti hari ini kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah hal ini juga memberkati kehidupan saya, supaya saya percaya, saya semakin dikuatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada satu pribadi yang begitu peduli, yang begitu mengasihi kita, yang senantiasa ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Dia sanggup, dia selalu mendengarkan yang menjadi keluh kesah kita. Amin Bapak Ibu. Supaya kita tidak menjadi putus asa, supaya kita tidak menjadi kecewa, tetapi kita semangat, tetap bergairah dalam menghadapi hari-hari ini bersama dengan Kristus Yesus Sang Penebus kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami kepada Tuhan. Tanpa kami menyadari sesungguhnya Engkau Allah yang hidup. Sesungguhnya Immanuel itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami tidak pernah Engkau tinggalkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa kasih-Mu yang luar biasa itulah yang membuat kami ada saat ini. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap percaya, Immanuel. Haleluya. Amin.